ada 264 juta penderita orang dengan gangguan cemas. Banyak akhirnya menghindari fobia sosial, misalnya menghindari keramaian, karena mungkin kemarin selama 2 tahun kita terkurung ya, jadi asik dengan gadget, jadi anak-anak kita jadi akhirnya sosialisasinya hanya lewat gadget. Jadi apatis ya dok? Iya, media online ya. Akhirnya mungkin banyak yang akhirnya jadinya kecanduan. Hanya pengen bagus, tapi akhirnya kita jadi stuck, nggak maju, Malah terus kita performanya jelek ya dok? Iya, jadi kadang kita malah berasa kita sudah all out terhadap pekerjaan kita, tapi kok orang lain menilainya enggak gitu. Kerja itu memang penting, tapi istirahat jauh lebih penting. Dan kalaupun usia itu di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Healthizen dan Civitas Hospital RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Dengan saya siang ini Dr. Aristia Puspita Husin dan pembicara kita siang ini Dr. Yuniar Pukukesuma, spesialis kedokteran jiwa. Tema podcast hari ini yaitu dengan mindfulness di tempat kerja, dengan mengelola stres dan anxiety di sekolah dan atau kantor. Langsung saja ya dok. Pada siang ini kita akan ada 2 sesi, yaitu yang pertama ada sesi pembahasan tentang materinya sendiri, yang kedua ada sesi tanya jawab. Jangan lupa untuk terus mengikuti dari awal sampai akhir acara karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di comment section untuk di Instagram ataupun di YouTube kita. Nanti akan ada giveaway juga untuk 3 pertanyaan terbaik. Langsung aja kita mulai ya dok ya, langsung pemaparan. Ya, terima kasih Dokter Tia. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan hujan-hujan ini tetap bisa fokus ya. Karena ini kayaknya kita mau diskusi agak mulai dari yang berat sampai ringan. Jadi mudah-mudahan bisa nyampe pesannya. Perkenalkan dulu, saya Yuniar Pukukesuma, saya psikiater di RSUD Ciawi dan berpraktek di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Nih, saat ini kita mau bincang-bincang tentang mindfulness di tempat kerja, dan juga yang utama sih bagaimana kita mengelola stres dan anxiety di sekolah ataupun di kantor. Dan ini menjadi perhatian kita. Kenapa sih tema ini jadi penting? Karena sekarang lagi booming ya tentang mindfulness. Tapi mindfulness sendiri kalau di dalam bahasanya sih bagaimana kita bisa memfokuskan pikiran dan perasaan. Sepertinya mudah, tapi nggak gampang loh. Ntar kita ajarin ya tahapnya. Nah, ini semua yang kita inginkan tuh sebenarnya gini, si cemas ini atau anxiety sendiri sekarang kan angkanya tambah banyak, apalagi setelah pandemi ya. Banyak banget pandemi itu semua, bayangin kita kan dulu 2 tahun kita dicengkram ketakutan, yang akhirnya si hormon cemas kita menjadi lebih sensitif, jadi apa-apa kita gampang untuk jadi gelisah, gampang ini. Tapi tandanya sih sebenarnya ada ya. Kalau kita udah mulai ngerasa gampangnya cemas tuh biasanya apa-apa kita gampang gelisah. Terus kita gampang capek. Terus kayak nggak bisa konsen, terus kadang-kadang kita gemeteran, terus nggak bisa tidur. Dan ini dinyatakan katanya sih saat ini dia di WHO ada 264 juta penderita orang dengan gangguan cemas. Banyak ya dok ya? Banyak banget ya dok. Di Indonesia justru nanti akan kita lihat lagi nih. Karena apa? Di Indonesia sendiri mulai ada tuh waktu itu pas kita pandemi, dari PDSKJI Indonesia ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia membuat semacam kuesioner. Jadi kita kirim, kita bikin ini. Ternyata itu rata-rata ya hampir responden kita sekitar 71,7% mengatakan punya masalah cemas. Nah, tadi tuh sebenarnya cemas itu apa sih dok?
cemas itu kayak kita bilang kalau kita punya sakit demam gitu, kayak panas gitu, kayak gejala utamanya. Padahal nanti bentuk penyakitnya bisa macam-macam. Ada yang bilang gangguan cemas menyeluruh, ada yang jadi gangguan fobia, ada yang jadi gangguan panik, ada yang gangguan OCD tuh yang bolak-balik kunci pintu ya, yang sekarang juga udah mulai orang-orang kenal ya, obsesi kompulsif. Terus juga ada orang yang jadi kalau lansia juga ada cemasnya tuh kayak takut jatuh karena dia mungkin pernah punya trauma jatuh. ya, Jadi orang-orang yang punya trauma berat yang kita bilang PTSD atau post trauma juga bisa menyebabkan suatu gangguan kecemasan ini. Jadi pandemi kemarin itu banyak banget masyarakat kita atau anak-anak sekolahan kita jadi punya hendaya sama distres. Jadi akhirnya sekolah nggak bisa optimal, maksimal ya. Maksimal. Terus juga dia nggak bisa konsen, yang harusnya mungkin dia bisa mengikuti pelajaran jadi tertinggal. Terus juga banyak akhirnya menghindari fobia sosial, misalnya menghindari keramaian, karena mungkin kemarin selama 2 tahun kita terkurung ya, jadi asik dengan gadget, jadi anak-anak kita jadi akhirnya sosialisasinya hanya lewat gadget. Jadi apatis ya dok? Iya, media online ya. Akhirnya mungkin banyak yang akhirnya jadinya kecanduan medsos, kecanduan itu sebenarnya karena jangan-jangan dia mau menjaga rasa aman untuk interaksi sama orang. Jadi sebenarnya dia ada ketidakamanan, insecure terhadap lingkungan sosial. Nah itu juga akhirnya angka fobia juga meningkat juga. Nah, gimana sih dok? Kita mau tahu nih kapan kita jangan-jangan udah ada nih saya jangan-jangan saya kayak gitu juga gitu ya. Kita misalnya atau kalau udah mulai depresi. Ya. Yang paling mudah tuh ada namanya instrumen screening gejala cemas dan depresi yang terkenal sih namanya SRQ-20. Jadi kalau di puskesmas ini banyak dipakai. Jadi biasanya kader-kader kesehatan jiwa ini pertanyaannya ada 20 pertanyaan. Nah nih kalau teman-teman nih Healthizen mau tahu coba kita tanya ya. Kalau ada jawabannya iya dari 20 yang saya tanya di checklist nanti kita jumlahkan berapa iyanya dan kapan teman-teman Healthizen udah harus berkonsultasi atau minimal belajar tentang mindfulness dengan lebih baik. Jadi nih pertanyaan pertama. Coba ya dok. Iya, apakah Anda sering menderita sakit kepala? Nah tuh. Ya, coba ya. Kalau sering ya nih, kalau memang ada atau kalau akhir bulan kayak tanggal 31 ya sering sakit kepala ya dok, udah tanggal tua ya. Itu beda ini emang sering, jadi tanpa ada penyebab itu udah kepalanya sakit gitu. Pertanyaan kedua biasanya apakah Anda tidak nafsu makan? Nah, atau yang ketiga, apakah Anda sulit tidur? Nah, ini banyak nih dok. Ya, suka nggak bisa tidur. Suka tuh nanti seberapa nih tidur kan macam-macam ya, sulit atau benar-benar nggak bisa, atau tidur tapi nanti kualitasnya nggak bagus itu nanti. Nah, tapi yang penting kita ngerasain gitu ada kesulitan tidur, atau kita mudah takut. Nah, takut juga tuh biasanya juga ada tandanya. Apakah Anda merasa tegang, cemas dan khawatir? Nih, nanti itu adalah pertanyaan kelima ya. Jadi tadi pertanyaan keenam, apakah tangan Anda gemetar? Nih, yang ketujuh, apakah pencernaan Anda terganggu atau buruk? Misalnya mudah mual, ya, kembung gitu. Nah, yang kedelapan, apakah Anda sulit untuk berpikir jernih? Nah, yang ke-9, apakah Anda merasa tidak bahagia? Yang ke-10, apakah Anda menangis lebih sering? Nah, yang ke-11, apakah Anda merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari? Apakah Anda sulit mengambil keputusan? Apakah pekerjaan Anda sehari-hari terganggu? Dan apakah Anda tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup? Dan apakah Anda kehilangan minat pada berbagai hal? Wah, serem banget. Iya, itu juga ya. Apakah Anda merasa tidak berharga? Apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup? Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu? Apakah Anda mengalami rasa tidak enak di perut? Apakah Anda mudah lelah? Jadi 20 pertanyaan tadi nih, kapan nih kira-kira kita harus ke dokter atau kita mulai merasa perlu mewaspadai tentang kecemasan? Kalau tadi ada
ada yang menjawab iya lebih atau sama dengan 8 dari 20 tadi. Dilihat dihitung aja dari 20 tadi, kalau kayaknya banyak ya ada 8, mungkin dipertanyakan tuh. Mungkin Jangan-jangan kalau udah mulai. Iya dok, kalau ada 8 atau lebih ya dok, bisa nanti konsul ke dokter Yuniar ya. Iya, boleh sama saya. Atau kita mulai mencegah nih. Gimana sih mencegahnya supaya tadi yang 8 tadi jadi nggak berkelanjutan menjadi suatu gangguan. Karena kita tahu bahwa gangguan psikologi atau psikiatri itu kan nggak selalu harus jadi suatu gangguan. Bisa saja dia simptom. Kayak tadi nih mulai kita rasa cemas, tapi kita nggak banyak. Kadang-kadang gitu ya. Tapi itu kita bilang sebagai simptom atau gejala. Nah, kapan sih kita ngerasa ini gejalanya udah mulai berbahaya nih, aku udah mulai harus berobat nih. Nah, kalau misalnya kita udah jadinya fungsi kita menurun, terus kita mulai jadi distress. Nah, jadi yang penting itu kita kenali dulu diri kita. Kita udah sampai taraf mana? Kalau misalnya ternyata kita walaupun kita lelah, kita masih bisa bagus ya, kita masih perform untuk pekerjaan. Oke, kita mungkin belum bisa berobat, tapi kita harus mulai kenali diri kita, potensi kita, atau kita punya kekurangan di mana yang bisa membuat kita mudah untuk cepat. Lalu yang kedua, kita harus bisa mulai meningkatkan resiliensi diri. Kalau memang kita punya kekurangan, ternyata mungkin kita orangnya agak tertutup ya, terus kita sensitif misalnya, itu gimana sih caranya meningkatkan kita untuk jangan sampai itu menjadi mengganggu performance kita. Terus juga kita punya nggak sih dukungan sosial? Karena dukungan sosial itu nggak cuma hanya punya teman ya, nggak punya hanya sahabat. Apakah kita juga sama orang tua bagaimana berhubungan baik, saudara-saudara kita punya dukungan yang bagus atau enggak. Terus ekonomi juga itu sebenarnya masalah sosial. Kadang-kadang juga itu menjadi penyebab. Nah, konsultasinya tadi itu sebenarnya kalau kita tadi mulai nih hendayanya sama stresnya udah nggak bisa kita kendalikan. Sampai mengganggu tidur, makan, terus sosial kita juga ternyata kurang. Misalnya kita jadi nggak punya teman curhat, semakin hari kok problem kita tambah banyak dan kita nggak bisa membantu mengurangi, itu biasanya mungkin kita sudah perlu tenaga profesional ya. Profesional itu bisa ada ya, bisa juga psikiater atau dokter ya, ke puskesmas juga biasanya mereka sudah belajar tentang SRQ itu sudah kita sosialisasi atau kita latihkan kepada kader jiwa ya, di puskesmas itu rata-rata sudah bisa kok. Nah, kalau untuk di pekerjaan, nah gimana sih kalau kita supaya kita bekerja tapi kita tetap happy, kita enjoy, terus kita juga tetap perform ya bagus, kita punya ambisi yang sehat, target-target kinerja kita tercapai. Apalagi kan sekarang apa-apa pekerja harus ada target kinerja ya. Nah itu dok yang bikin stres ya dok kadang ya. Sekarang yang lagi ngetren apa namanya? Hustle culture. Iya dok, itu lagi. Kita kayaknya rusuh banget. Kita kayaknya pengen bagus, tapi akhirnya kita jadi stuck, nggak maju, malah terus kita malah jelek ya dok. Iya, jadi kadang kita malah berasa kita sudah all out terhadap pekerjaan kita, tapi kok orang lain menilainya enggak gitu. Itu yang kita bilang kayaknya kita rusuh sendiri, padahal orang nggak lihat gitu loh dampaknya. Jadi gimana nih caranya? Ya ingat bahwa nomor 1 adalah work-life balance, jadi keseimbangan. Semuanya harus balance ya dok ya. Hidup kita 24 jam, nggak ada yang jadi 36 kan? Kerja terus ya dok. 24 kerja nggak mungkin kan? Terus gimana kita juga bisa mengelola stres? Nah, stres itu nanti juga bisa dikelola dengan mindfulness, atau juga kita mulai fokus sama hal positif. Ya kadang-kadang kita suka yang bikin terus-terusan pikiran ini kan negatif ya, jadi ke bawah terus ya dok. Iya. Aduh kayaknya ini kayak belum bagus, kayaknya kok. Nah itu pikiran. Nah kita harus fokus pada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Lalu juga kalau memang kita ngerasa ada sesuatu yang gak enak, jangan malu untuk mendiskusikan dengan teman-teman. Ya seringnya orang gini, dia udah bete, terus tapi dia nggak berani mengekspres feelingnya. Aduh saya udah banyak pekerjaan saya, jadi dia nggak berani menolak bosnya, tapi akhirnya dia tidak mengekspresikan dan dia nggak mendiskusikan kalau saya udah tertekan. Jadi makin numpuk ya dok ya bebannya dok. Ledak ya. Ledak, kayaknya belah nggak bekerja dan nggak mengatur lagi gitu kan, bahaya ya. Nah itu mungkin ya kalau kita mau lihat, tapi
banyak orang nih kalau nanya mindfulness apa sih Dok, lagi gitu ya. ngetren banget nih. Itu sebenarnya hanya salah satu ya. Kita bilang karena gangguan atau kita psikologis itu gangguan itu kan nggak mungkin satu penyebab. Biasanya memang ada secara biologinya juga, ada secara psikologinya juga, ada secara sosial. Jadi tiga faktor itu saling berkaitan. Jadi dengan adanya mindfulness ini sebenarnya kita melatihkan diri kita. Karena katanya nih manfaatnya kalau kita sering latihan mindfulness ini, kemampuan kita gitu ya, ketenangan kita, kemampuan adaptasi kita akan meningkat. Terus resiliensi itu ketahanan diri. Jadi resiliensi ini kalau dalam bahasa psikologis itu kayak daya tahan. Jadi kalau misalnya sakit fisik kita minum vitamin. Nah kalau di psikologis resiliensi itu salah satunya caranya gitu, juga bisa meningkatkan dan juga kita menjadi lebih aware. Self awareness sama diri kita sendiri. Jadi kalau kita memanfaatkan mindfulness ini biasanya ini. Nah, di video yang ini sebenarnya gini, mindfulness itu apa sih, Dok? Orang ya. Jadi hanya fokus aja gitu, Dok, ke dalam diri sendiri. Dok, kan di luaran tuh kayak mindfulness tuh kalau di luar tuh kita taunya fokus ngerjain satu aja gitu, jangan ke yang lain gitu. Kalau di luaran mungkin gitu ya, Dok. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, mindfulness tuh? Jadi mindfulness itu adalah gini, hidup kita ini, mental kita ini sebenarnya ada terbagi dua ya. Jadi kalau kita lagi aware banget gitu, kita itu alpha state. Jadi kita siaga. Tapi sebenarnya kita juga kalau terlalu dipakai, ini kan karena otak kita kan komputer ya. Kalau kita pakai terus-terusan bisa ngehang panas ya, Dok. Panas juga. Nah panas itu ada saatnya kita harus turunin state-nya kita ke delta state. Jadi ke yang lebih ke relaksasi tapi menenangkan. Jadi posisi di dalam yang diajarkan sebenarnya namanya mindfulness ada tiga cara ya. Bisa dengan cara duduk diam, lalu kita merasakan seluruh tubuh kita biasanya diawali dengan nafas. Nafas itu kita rasakan sampai kita merasakan menjadi tenang. Sampai kita bisa merasakan nafas kita itu sendiri ya, Dok ya? Iya, jadi nafas itu terasa di tubuh kita gitu, rasanya kayaknya dia mendinginkan tubuh kita, lalu ke tangan kita rasanya dia juga jadi tenang, ke kaki tenang, kepikiran fokus, lalu kita mulai setelah kita bisa menenangkan, lalu kita melihat sekeliling kita, misalnya kalau di ruang kerja bunyi mesin tik, bunyi hujan, itu yang kita rasakan saat sekarang. Makanya kita bilang ini state-nya tuh sekarang. Jadi kita tidak fokus sama masa lalu, masa depan ya yang belum tentu ada ya, Dok. Jadi kita hanya murni kita tahap sekarang, lalu setelah itu biasanya kalau secara tipsnya ya sebenarnya kalau kita udah nyampe, lalu kita cari mantra nih buat diri kita sendiri. Jadi kita bilang biasanya itu adalah untuk mensugesti. Karena sebenarnya mindfulness itu adalah campuran dengan self hypnosis dan juga ya kita bilang menenangkan diri dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi apa yang kita punya, kita syukuri segala kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita punya misalnya mantra yang paling bagus itu harus mantra-mantra positif, misalnya saya sehat, saya tenang gitu. Jadi nggak boleh mantranya ada kata tidak, nanti kebalikan soalnya negatif ya, Dok, jadinya. Jadi nanti negatif feeling sama diri kita. Jadi kita bilang kita tenang, atau misalnya saya bisa melakukannya. Berarti afirmasi positif penting banget sih, Dok. Penting banget. Misalnya saya mampu kok gitu, saya bisa, ya itu penting loh. Karena itu kita anggap sebagai mantra. Jadi lalu kalau udah agak enak, mulai kita pikirin hal-hal yang positif yang ada di sekeliling kita. Terus kita stretching napas kita pelan-pelan. Ya, terus kita jadi istirahat, lalu kita mulai bisa relax, lalu nanti kita mulai fokus lagi sama pekerjaan. Karena sebenarnya bekerja yang bagus itu kita tetap punya poin-poin mana yang harus didulukan. Karena kalau tugas kan kalau misalnya langsung banyak, rasanya kan penuh. Karena kita tahu kan prioritasnya mana ya. Jadi dengan skala prioritas yang tepat, kita biasanya juga akan tahu hal yang mana. Lalu nanti kalau memang kita memerlukan bantuan orang lain, bagaimana kita menghadapi orang lain dengan ketenangan jiwa, dengan konsentrasi yang bagus, biasanya juga nanti kita lihat empati kita akan lebih jalan gitu.
Karena kalau kita udah pikiran penuh kita jadi nggak lihat orang gitu, cuman nadanya aja terus rasanya kayak dimarahin, padahal sebenarnya dia nggak marah gitu ya, cuman mengingatkan kita udah langsung sensitif. Itu karena memang mindnya kita lagi full, Iya, makanya udah perlu negatif banget, aja iya, gitu ya. makanya perlu banget di mindfulness, jadi dikosongkan gitu ininya. Jadi sebenarnya mindfulness ini bisa membantu memanajemen stres kita, dan yang pasti deteksi secepatnya ya kalau kita punya kecemasan. Dan yang pesan yang terutama sih, gak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, dan kerja itu memang penting tapi istirahat jauh lebih penting. Dan kalaupun usia itu di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu di tangan kita. Kesehatan lebih penting ya, Dok. Iya, itu pesan kita ya. Apalagi untuk healthizen semua, mudah-mudahan bincang-bincang kita bisa bermanfaat buat semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi 2 ya, Dok ya. Sesi tanya jawab ya, Dok. Nah, pertanyaan pertama dari Instagram, Bizoredi, untuk pertanyaan sendiri, bagaimana sih Dok mengatasi kecemasan dan kepanikan? Jadi gimana sih Dok caranya, simpelnya? Iya, jadi kan saya bilang ya, kecemasannya tingkatnya di mana? Ya, maksudnya levelnya ya. Ada yang kalau berat banget, memang akhirnya memang perlu Pertolongan obat, misalnya dengan macam-macam obat anti-ansietas, misalnya. Karena tadi penyebabnya harus ada biologi kan. Kalau yang berat ada biologinya, memang harus pakai obat. Tapi kalau yang memang masih bisa dikelola secara psikologis dan secara sosial, yang paling utama adalah kita mengajarkan relaksasi. Relaksasi itu salah satu bentuk yang lain, misalnya dengan mindfulness itu juga bisa. Relaksasi yang paling mudah yang dulu kita misalnya, saya paling gampang ngajarin relaksasi itu dengan mengepalkan jari lalu kita merasakan aliran darah. Itu juga salah satu pengalihan kecemasan. Kecemasan dan kepanikan itu nggak bisa kita lawan dengan hanya dalam kata-kata kita. Jangan tenang, jangan panik, nggak bisa karena dia otomatis bekerja. Jadi hanya bisa dengan pengalihan, lalu kita merelaksasi seluruh tubuh kita agar perintah cemas panik itu di otak itu bisa turun levelnya. Jadi itu yang bisa dilakukan kalau kita mengalami kecemasan ataupun kepanikan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Instagram Fitri, izin bertanya Dok, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesembuhan keluarga yang memiliki gangguan jiwa namun masih denial? Karena masih banyak ya Dok, orang mungkin udah ada gangguan tapi mungkin ngerasanya kayak saya baik-baik aja kok gitu, saya nggak sakit kok gitu. Memang, soalnya tadi kan saya bilang yang datang ke rumah sakit untuk meminta bantuan ya, itu masih kecil ya untuk di Indonesia kesadarannya. Tapi lumayan nih setelah pandemi lumayan agak aware nih, apalagi di generasi sekarang. Itu sebenarnya gini ya, kita fokus sama penderitaan. Jadi kalau orang yang mulai mengalami tanda-tanda gangguan jiwa itu mulai biasanya akan terlihat emosi mulai nggak stabil. Fokuslah sama kekurangannya dia itu, misalnya jadi nggak bisa tidur. Saat kita fokus sama yang dia rasa nggak enak, baru kita ngomong yuk kita cari bantuan. Ya biasanya kalau kita fokus dengan itu dia baru ngerasa oh ya saya diperhatikan. Tapi kalau kita fokus sama negatifnya aja, misalnya ih kok kamu jadi marah-marah, oh biasanya nggak akan mau tuh langsung denial gitu, langsung denial ya. Dia ngerasa enggak kok nggak sakit kok gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa kok kamu kayaknya wajahnya jadi muram ya, jadi nggak cantik lagi gitu. Yuk nggak tahu kalau kita ketemu orang kamu bisa cerita, mungkin nanti kamu bisa jadi lebih seger lagi. Jadi fokuslah sama kekurangan yang dia rasakan ya. Mungkin satu lagi kali ya Dok ya pertanyaannya. Dari Instagram Afriandian, seberapa penting mindfulness, bagaimana sih Dok untuk menerapkannya itu Dok? Menerapkan mindfulness itu? Ya tadi kan kalau kita memang benar-benar udah ditarap kok gampang stres ya, kok gampang nggak fokus, kok gampang sensitif, mindfulness sangat penting, sangat bisa ngebantu. Karena dengan kita latihan mindfulness dengan baik ya, yang tadi saya bilang kita bisa menurunkan kecemasan kita, overthinking kita ke relaksasi yang lebih rendah. Tubuh kita tuh jadinya merasa yang namanya kita cemas, takut itu kan rasanya ada ancaman kan, ancaman yang kita nggak tahu dari mana. Tapi kalau tubuh kita kasih tahu nggak ada apa-apa kok, alarm kamu nggak perlu nyala,
situasinya terkendali, itulah sebenarnya mindfulness itu bekerja buat itu. Jadi menurunkan alarmnya sehingga tubuhnya nggak ada penolakan ya. Jadi bisa ngerasa oh iya ya, oke, aku memang stres, aku memang lagi punya masalah. Tapi ayo kita cari jalan keluarnya. Biasanya dengan mindfulness kita akan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk problem kita. Untuk selanjutnya dari YouTube mungkin ya dok ya. Dari YouTube Ria, bagaimana caranya menghadapi partner kerja yang overthinking nih dok? Kan banyak nih dok yang overthinking. Pasti sih. Padahal kan belum kejadian gitu ya dok. Tapi dia udah mikir yang aneh-aneh gitu ya. Iya, biasanya memang itu kan ada karakter orang ya. Ada beberapa kalau kita teman kerja kita memang dia pencemas ya, maksudnya dia memang punya ciri kepribadian pencemas, dia pasti memang akan terus mengantisipasi. Jadi akhirnya overthinking dia itu tuh yang sebenarnya cara dia mengantisipasi. Nah kadang-kadang jadi ngeganggu kita nih. Dia apa-apa nih, kayak gini belum ini. Jadi kayak kesannya kayak yang rewel ya. Nah sebenarnya paling gampang, karena kita udah kenal nih partner kita, misalnya tahu, kita yang bantu checklist yang sudah dikerjakan atau yang belum. Lalu bantu dia juga untuk bisa what to do the list berikutnya. Terus kalau memang ada masalah, kita bantu juga dia nyari bantuan ke siapa. Jadi nggak setiap saat selalu kita yang dirusuhin, karena kita juga pasti punya tugas kan. Iya betul. Nah itu biasanya realize satu, kalau misalnya kita bantu dia untuk lihat kamu udah bisa kok. Misalnya kita bikin apresiasi terhadap pekerjaannya dia. Ya karena orang yang pencemas itu hanya untuk membutuhkan dukungan. Jadi kalau saat kita sudah bilang kamu udah bagus kok, itu juga membuat dia jadi lebih percaya diri, dan akhirnya nanti dia nggak annoying tuh sama kita. Dan itu kali tips yang paling gampang. Lalu selanjutnya mungkin apakah dari Instagram, apakah apa adanya itu sama dengan bersifat bodoh amat, dan apa yang boleh atau tidak di saat kita melakukan mindfulness itu dok? Kira-kira harus gimana sih? Harus di dalam lingkungan yang sepi kah atau gimana sih dok? Kira-kira biar tercapai mindfulnessnya itu dok? Ya jadi kalau kita udah mengatakan bodoh amat, itu kan bahasa negatif ya. Berarti kita ada suatu kekesalan, kejengkelan, nanti gak nyampe mindfulness-nya. Iya, betul. Berarti kan si alpha state-nya dia tetap sia-sia. Padahal niatnya kita mindfulness adalah kita membuat delta state. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang what we do adalah kita relaksasi. Jadi justru bukan bodoh amat, justru kita mendengarkan tubuh kita. Tubuh kita lelah, lalu kita bernafas, lalu kita rasakan kelelahan kita di jantung kita, misalnya detaknya jadi cepat gitu ya, kita rasain banget. Lalu kita juga merasain perubahan jantungnya jadi tenang. Itu namanya mindfulness. Jadi menghadirkan apa yang kita rasakan di tubuh kita saat ini. Itu yang kita lakukan. Tapi apa yang tidak terbaik kita lakukan, itu tadi kita harusnya pikiran-pikiran banyak itu kita coba bisa nggak sih kita stop dulu gitu ya sementara, tapi kita mendengarkan tubuh kita. Itu yang benar. Jadi downnya adalah jangan dengerin tuh, oh ini belum ini, aduh kok 10 menit nih. Kalau kita santai-santai ini apa kata temen, apa kata orang, ngapain sih kamu mindfulness kayak ini. Nah itu yang harus di stop. Ya kadang kita kan suka gak enak ya, takut ya di penilaian orang atau apa. Itu yang jangan, itu yang down. Itu bukan bodoh amat ya, tapi kita sedikit mengabaikan untuk ketenangan kita. Berarti balik lagi, jangan terlalu banyak dengerin apa kata orang ya dok ya. Kalau untuk biar mindfulnessnya itu ya bisa nyampe. Karena kalau misalnya kita sibuk hanya dengan pikiran kita, aduh nanti orang itu kayaknya ngerasa oh kita kan kadang kita istirahat ya. Mindfulness itu sebenarnya di waktu istirahat yang paling benar. Karena itu haknya kita loh untuk istirahat. Istirahat kan boleh. Karena kalau kita udah bekerja full, kalau kita nggak istirahat, belajar aja, jam pelajaran kenapa sih 45 menit? Ayo, kenapa satu JPL itu 45 menit? Karena fokusnya itu ya dok. Karena kemampuan otak kita itu sebenarnya diteliti maksimal hanya 45 menit. Jadi kalaupun dipaksakan harus ada jeda 5-10 menit, lalu kita lanjutkan 45 menit. Karena memang kapasitasnya kita atau RAM-nya otak manusia itu ada keterbatasan. Lalu dari YouTube Via 27 izin bertanya dok, bagaimana sih cara menyikapi atasan yang sangat perfeksionis? Ya makanya dia jadi atasan ya, karena dia perfeksionis.
Kenapa? Karena kita kan hidup kita ada target, Iya, betul, ada Dok. ini. Nah biasanya kalau orang yang pernah kan dia oke banget ya. Tapi kadang-kadang kita yang ngikutin ya, yang Iya, deg-degan ya. deg-degan, Aduh Dok. udah udah selesai kayak. Tapi pasti aja ada kurangnya. Ya itu yang Revisi terus ya, Dok. tips yang keempat tadi. Kita harus bisa mendiskusikan. Tell what you think, what you feel pada atasannya. Maaf ya Bu, saya pikir saya sudah sempurna. Ya, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi, oh iya ada yang lewat. Ibu memang bisa ya mikirnya sampai detail itu. Sehingga akhirnya yang muncul adalah positive thinking terhadap perfeksionisnya si bos kita. Oh iya, Nah, jadi nggak langsung negatif ya. Kalau negatif mikirnya apa dong? Gimana sih nih? Iya. Ih, bosnya kok salah kita, terus nih gitu ya, Dok. Oh, kita dianggapnya salah melulu. Itu negative thinking jadinya. Terus mungkin dari Instagram Elia, bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif di tengah tekanan pekerjaan, dan apakah narsistik adalah sebuah gangguan jiwa, Dok? Ya, tadi yang bagus tuh ya, makanya kalau kita suportif itu lingkungannya tuh apresiasi nggak sih gitu, semua pencapaian ya, memberi penghargaan, begitu juga terima nggak sih kalau misalnya salah satu dari timnya itu mengatakan dia lelah dan itu jadi ada saling bantu ya, terus juga ada rasa kolaborasi karena gini, tempat kerja itu kan rumah kedua kita. Ya di rumah aja kita kalau misalnya bantu ya, Dok. Apalagi di tempat kerja, karena kalau kita udah bekerja misalnya kita 8 jam udah 1/3 waktu kita bersama teman-teman kerja. Kalau kita nggak enak atau tumbangannya nggak suportif, pasti kita nggak bekerja, jadi harus diatur ya. Nah, narsisistik itu adalah suatu nama lain ya, salah satu ciri dari kepribadian, nama lain dari kepribadian. Kalau dia namanya sudah gangguan jiwa, kalau dia sudah mengalami gangguan kepribadian narsisistik. Karena setiap orang pasti punya loh narsisnya. Coba deh, kenapa sekarang medsos lebih banyak? Karena narsis. Kalau nggak narsis pasti nggak bakalan posting ya, Dok. Jadi memang narsis itu pasti ada di setiap orang. Dengan narsis kita mungkin akan membuat kita punya ambisi, kita menjadi punya aku pengen ini gitu ya. Jadi punya kayak ada ambisi goals kita. Nah itu penting. Narsis juga perlu juga, tapi jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan jadi gangguan. Gini Dok ya, dari Instagram Wulandari Jasuma, bagaimana sih Dok supaya rileks dalam menghadapi masalah, jadi nggak gampang dibawa stres, nggak gampang cemas gitu, tenang gitu Dok, walaupun ada masalah. Bisa nggak sih Dok sebenarnya kita kayak gitu? Bisa banget ya. Maksudnya gini, masalah hidup kita nggak mungkin lepas dari masalah. Tapi masalah nih, kalau kita menemukan masalah, apa sih yang terpikir? Kadang yang bikin kita sedih, apakah ini masalah ini bikin kita sedih? Apakah masalah ini bikin kita marah? Kalau kita rasain, apa kok saya marah ya misalnya ya? Kok saya sedih? Nah, itu biasanya kita penting tahu. Nah, kalau kita udah tahu nih, kita sering marah kalau ternyata orang itu menyepelekan kita. Nah, apa problemnya? Sampaikan ya sama dia. Ya, apa ya, walaupun belum tentu dia marah, itu kan apa yang kita rasakan bisa terima ya. Nanti kalau misalnya saya nggak kayak gitu, berarti mungkin memang budaya dia, cara dia bicara, sehingga akhirnya nanti kita jadi acceptance. Jadi kita nggak langsung mikir negatif terhadap orang itu gitu. Mungkin ada satu lagi ya Dok, terakhir ya Dok, bagaimana mengatasi gejala bipolar dalam diri Dok? Ya, bipolar ini artinya ya, bipolar itu dalam badan kita nih, dalam emosi kita ya, dari mengontrol ini ada yang nggak stabil. Ada saatnya kita namanya juga ada naik, ada saat dia turun. Nah, yang orang yang sudah bipolar, yang paling bagus itu kalau dia tetap bisa stabil. Jadi gejala yang ngatasinnya penting kita tahu, kita kadang kenal kok. Ini kayak saya lagi manik nih ya. Oh ini saya lagi depres. Nah kenalnya adalah ngatasinnya kita harus tetap di stage yang tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan juga turun. Nah itu jadi gejala itu yang sebenarnya harus dijaga. Jadi kita juga harus ngenalin kapan kita jadi malah memicu kita jadi depresi. Situasi apa yang memicu kita jadi manik. Itu kalau kita sudah mengenali kekurangan diri kita itu, mudah-mudahan sih bipolar itu akan tetap tenang. Jadi lebih stabil ya Dok ya, enggak
Ini dok, mungkin sudah selesai untuk sesi pertanyaannya. Mungkin ada pesan dan kesan dok untuk podcast siang ini dok? Ya, pastinya ya tadi kan sudah kita bahas penting banget sih kita ngatasin stres. Tapi yang lebih penting adalah untuk teman-teman kalau memang punya masalah ataupun ada rasa yang perlu bantuan atau perlu teman untuk bertanya yang lebih bagus ya, jangan cuma tanya nanti self diagnosis ya ke Google gitu ya. Silakan datang ke saya dan konsul ke saya ya. Saya praktek di RSUD Ciawi di hari Senin Kamis ya. Pendaftarannya mulai jam 6.30 sampai jam 11, sedangkan untuk Jumat di 6.30 sampai 10. Dan saya praktek hanya ada di Selasa, Kamis, dan Jumat siang ya, setelah di atas jam 11. Jadi mulai praktek sih biasanya saya jam 1 siang. Tapi pendaftarannya ditutup jam 11. Pagi dok, siang ya. Itu yang penting ya, nanti jangan datang jam 1, nanti pendaftarannya sudah tutup. Itu ya mungkin mudah-mudahan bisa membantu dan jangan malu untuk konsultasi karena ke psikiater jangan selalu ngerasa dikasih obat, enggak kok, kami enggak selalu kasih obat, kami pasti kasih yang terbaik buat klien-klien yang datang untuk konsultasi pun kita terima. Selanjutnya mungkin kita pengumuman pemenang giveaway dok, mungkin dokter yang bisa ini dok menentukan untuk 3 pertanyaan ya, dok. Tadi ya kayaknya bagus tadi tuh yang mana yang nggak hafal namanya soalnya. Nah, yang Instagram Bizo Ready bagus ya tentang Bizo Ready ya dok. Tenaga kerja ya. Yang kedua dok. Agak banyak ya agak. Instagram Elgia juga ya untuk di pekerjaan ya. Iya dok, betul. Sama YouTube yang Pias ya. Kalau bosnya yang perfeksionis ya, itu mungkin banyak yang menarik tuh pertanyaan itu. Selamat kepada para pemenang. Nanti silakan nanti akan dihubungi ya dari pihak RSUD Ciawi-nya. Jangan lupa untuk ikuti terus acara PDKT RSUD Ciawi di edisi selanjutnya karena akan ada topik-topik yang menarik yang lainnya. Dan jangan lupa follow, like, subscribe, dan share sosmed RSUD Ciawi untuk Instagramnya RSUD Ciawi_official, Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, dan YouTube RSUD Ciawi. Terima kasih telah bergabung di podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.